Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik, karena admin di sini akan menginformasikan dua Pemda yang telah selesai melakukan pemetaan rekan-rekan ya, atau penempatan. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik. Dan buat rekan-rekan yang baru saja mampir di channel tutorial dan informasi ini, silahkan meninggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Sebagai pembuka di video ini, admin ingin menginformasikan rekan-rekan ya, mungkin pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Jadi rekan-rekan silahkan disimak dengan baik. Jika sudah paham silahkan di skip. Dimana di sini 55 menit yang lalu ada yang bertanya, Min kemarin ikut tes tahap 2, lulus PG 3. Maksudnya mungkin di kategori 3 rekan-rekan ya, berdasarkan Permenpan RB 1196 kalau tidak salah permenpannya ya, yang terbaru. Terus di Dapodik sudah lebih dari 3 tahun mengabdi, juga di SMP negeri. Nah ini sudah 3 tahun di Dapodik dan juga mengabdinya di SMP negeri. Masuk prioritas 1 enggak? Rekan-rekan ya. Nah peserta harus juga tahu, peserta itu harus tahu jika dia misalnya tidak PG di tahap 1 terus PG-nya di tahap 2 atau sebaliknya. Rekan-rekan harus tahu. Nah kita akan lihat berdasarkan Permenpan RB-nya rekan-rekan ya. Nah di mana di sini dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari. Nah, di mana urutan itu dari THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Setelah THK 2 ada guru non ASN. Nah, ini masuk nih rekan-rekan ya. Nah, peserta kita itu masuk di sini. Nah, rekan kita itu masuk di sini. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, di sini tidak disebutkan apakah harus PG tahap 1 dan 2, tidak disebutkan rekan-rekan ya. Nah, yang penting di sini PG di tahun 2021. Itu intinya rekan-rekan ya di Permenpan RB ini di pasal 37. Rekan-rekan silahkan baca-baca kembali permenpannya. Oke rekan-rekan ya, jadi mungkin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan beberapa rekan kita yang ada di luar sana. Selanjutnya, admin juga mendapatkan informasi rekan-rekan ya mengenai informasi atau penutupan begitu rekan-rekan ya. Dimana di sini kami sedang di Jakarta, besok kami pulang. Tapi ternyata penutupan usulan formasi bukan tanggal 21 Juli, tapi 22 Juli rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ada juga informasi yang admin dapatkan, di mana di sini dikatakan bahwa infonya ada perpanjangan penambahan formasi di informasi sampai tanggal 30. Jadi waktunya diperpanjang sampai tanggal 30 katanya. Dan beliau ini menyampaikan informasi tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari wakil bupati daerahnya rekan-rekan ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa bisa saja ini diperpanjang, ini khusus untuk daerah-daerah yang memang belum selesai menginput begitu rekan-rekannya, atau istilahnya memasukkan untuk semua daerah rekan-rekan ya. Ini belum tentu berlaku untuk semua daerah. Jadi misalnya daerah A sudah selesai di tanggal 21 ya sudah selesai rekan-rekan ya. Jadi yang diberikan waktu itu hanya daerah-daerah yang memang belum selesai. Jadi kita tunggu saja perkembangan info selanjutnya mengenai hal ini rekan-rekan ya. Nah, ini admin sampaikan karena pasti banyak yang bertanya-tanya mengenai hal ini. Nah, di mana di sini diinformasikan bahwa Bupati Bojonegoro, Ana Muawana, mengusulkan secara langsung terkait data kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 untuk formasi guru. Nah, untuk formasi guru, usulan disampaikan Bupati Ana Muawana di kantor Kemenpan RB Jakarta. Jadi ini sampaikan langsung. Usulan yang diajukan merupakan langkah strategis Bupati. Usulan tersebut sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2022. Akan diisi oleh P3K. Untuk formasi P3K guru yang diusulkan sebanyak 3.942. Nah, ini jumlahnya lebih
besar lagi dibandingkan Palembang rekan-rekan ya, 3.942. Semangat terus bagi para pengejar impian. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pemetaannya rekan-rekan ya. Hasil pemetaan penempatan guru P3K 2022 Bojonegoro. Nah, di sini kita lihat yang lulus passing grade itu 1129. Terus kita lihat di sini kembali ke sekolah asal ada 789. Terus ada yang diacak 280 dan yang tidak dapat formasi ada 60. Jadi ada 60 yang tidak mendapatkan formasi setelah dilakukan pemetaan rekan-rekan ya. Nah, terus di sini ada P2, ini yang THK 2 yang masuk dalam kategori observasi ada 17. Nah, ini ada 17 peserta. Terus yang P3 ini guru honor negeri yang 3 tahun yang juga diobservasi ada 973. Alhamdulillah rekan-rekan ya, termasuk dengan contoh tadi dari rekan kita yang keadaannya PG di tahap 2. Nah, ini masuk juga seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini ada 973. Ada pelamar untuk pelamar umum ada 1883. Nah, totalnya ada 3942 rekan-rekan ya. Nah, alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini dari Bojonegoro. Nah, ini pastinya merupakan kabar gembira buat rekan-rekan juga di sana. Nah, mengenai yang 60 ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak mendapat formasi? Mapel-mapel yang masuk dalam kategori gemuk, begitu rekan-rekan ya. Yang satu PG, yang satu formasi ada 10, bahkan ada yang 100 yang PG, seperti itu rekan-rekan. Sehingga tidak bisa dipetakan. Selanjutnya di sini ada informasi dari Palembang rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah foto dokumentasi pada saat PGRI melakukan kunjungan atau pertemuan begitu rekan-rekan ya dengan pemerintah setempat. Nah, di sini alhamdulillah di Palembang kepala dinas dan sekretaris daerah atau sekda berpihak ke honorer. Alhamdulillah kalau berpihak rekan-rekan ya. Nah, kuota lebih dari yang PG katanya. Yang PG hanya 1.200, slot kuota buka 3.500. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, memang jika dilihat di sini berdasarkan Simpek P3K, nah ini Palembang rekan-rekan ya, ada 3.500 rekan-rekan ya. Ada 3.500 di mana usulan sebelumnya itu hanya 600 lebih. Sedangkan sisa formasi dari tahun 2021 itu cuma 4. Ini rekan-rekan ya. Nah, terus ditambahkan dengan penambahan rekan-rekan ya. Ada penambahan kembali sehingga totalnya ada 3.500 rekan-rekan ya. Ini untuk Palembang. Nah, ini sudah dipetakan berdasarkan sekolah-sekolahnya dan daerahnya rekan-rekan ya. Seperti yang seringkali admin bagikan di video-video sebelumnya. Jadi ini Simpek P3K dari Palembang rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.